Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini dengan keterbatasan kami untuk kami bisa bertemu, tapi kami percaya melalui jaringan ini, melalui aplikasi ini, kami percaya namamu tetap ditinggikan oleh setiap kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang layak untuk kami berikan pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Oh, selamanya. Oh, kami tinggikan namamu ya Tuhan, selamanya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami mau tinggikan Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan menenggelamkan kami. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan Yesus, untuk kami bisa menjumpai wajah-Mu. Mari Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, izinkan kami Tuhan memandang wajah-Mu, memeluk pribadi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam hari ini Engkau membuat beban kami menjadi ringan karena Kau Tuhan sudah menanggungnya. Malam hari ini biarkan kami menikmati hadirat-Mu. Kami nikmati Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau
segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Oh amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya bahwa Engkau Tuhan satu-satunya pribadi yang bisa mengenal kehidupan kami. Janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Engkau melukiskan janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Aku percaya apa yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami sungguh ajaib. Malam hari ini ajar kami dengan kebenaran-Mu. Mari Tuhan Yesus, kami rindu Engkau berbicara buat setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu. Sampaikan apa yang menjadi Tuhan isi hati-Mu melalui kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan menolong dan mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Ya. Ya, silakan Pak Temi. Shalom Pak Temi. Ya, Shalom, puji Tuhan, kita mengucap syukur hari ini masih diberikan kesempatan untuk kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini, malam hari ini, dan kita tahu bahwa hari-hari ini hanya Tuhan yang kita butuhkan dalam hidup kita. Nggak ada satu kekuatan pun yang bisa menyemai Tuhan dan bisa kita andalkan dalam hidup ini selain Tuhan. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Karena situasi hari-hari ini, Tuhan izinkan terjadi supaya mata dunia terbuka bahwa hanya Tuhan satu-satunya jalan keluar buat kehidupan kita. Hanya Tuhan satu-satunya sumber pengharapan, hanya Tuhan satu-satunya pertolongan. Ini semua harus terjadi, situasi, kondisi, tantangan, persoalan di muka bumi ini harus terjadi karena inilah cara Tuhan untuk memurnikan iman setiap anak-anak Tuhan. Bahkan cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya bahwa Dia satu-satunya yang berdaulat atas hidup ini. Dan terbukti, semua yang kita miliki, semua yang kita harapkan selain Tuhan, tidak bisa menolong dalam kondisi seperti ini. Ada satu firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7. Berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekali lagi saya baca ayat ini. Matius 7 ayat 7. Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ini tentunya berbicara tentang seruan. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa di dalam situasi sulit apapun, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mendengar doa kita. Yang setuju katakan amin. Sampai hari ini, sampai jam dan detik ini, Tuhan mau buktikan dengan ayat ini. Mintalah kepadaku. Carilah maka kamu akan mendapatkannya. Mintalah maka akan diberikan. Artinya apa? Allah yang kita sembah masih
menyendengkan telinganya untuk mendengar seruan setiap anak-anak Tuhan. Jalan satu-satunya untuk kehidupan kita, yaitu kita dapat ketika kita berdoa. Yang setuju katakan amin. Karena ada satu pepatah berkata bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Tuhan itu hanya sejauh doa. Maka hari ini kita perlu untuk rekomitmen kembali hidup kita kepada Tuhan dengan spirit berdoa. Ya, spirit berdoa. Kalau kita mengartikan doa itu hanya sebatas malam ini, 1 jam worship kita malam hari ini, maka pemahaman kita tentang doa itu harus diperbaharui. Kalau kita hanya berpikir mengartikan doa itu ketika kita masuk di ruang doa dan kita memohon sesuatu kepada Tuhan, atau saat kita beribadah 2 jam, hanya sebatas itu, maka hubungan kita dengan Tuhan perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Kalau hanya sebatas 2 jam di ruang doa atau saat kita beribadah atau satu jam malam hari ini, maka kita tidak lebih daripada orang kusta yang datang kepada Yesus, mengalami mujizat, lalu pergi tinggalkan Yesus, nggak balik-balik lagi. Nah, ketika kita berdoa, saat kapan Tuhan menjawab doa kita? Nah, tentu ayat ini harus diartikan sedalam-dalam mungkin. Ketika kita berseru kepada Tuhan, momen seperti apa? Dan bila mana, kapan Tuhan mendengar doa kita? Nah, kalau kita baca kisah bagaimana Tuhan menjawab doa seorang yang mandul, yang namanya Hana, dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama. Tuhan menjawab doanya ketika dia mandul, lalu dia dihina oleh penina, ya. Dan sesuatu yang aib yang dia alami, dan dia datang kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Tuhan bukan sekedar kasih anak buat Hana, tetapi Tuhan kasih nabi buat dia. Ini hebat. Artinya Tuhan bisa jawab lebih dari apa yang kita pikirkan. Hana minta anak, Tuhan kasih bukan sekedar keturunan, tapi Tuhan kasih seorang nabi. Ini hebat. Nah, kapan Tuhan menjawab doa kita? Kalau kita baca kisah Hana, kebiasaan Hana itu pergi ke rumah Tuhan. Pergi ke rumah Tuhan di Silo untuk berdoa. Dan kalau dia datang bukan karena ritual, dia datang bukan karena rutinitas, dia datang bukan karena kebiasaan, tetapi ada kerinduan di hatinya untuk berbicara dengan Tuhan. Dari poin ini kita dapat satu pengertian bahwa kapan Tuhan menjawab doa kita? Ketika, jawabannya adalah ketika kita tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Orang yang terbiasa tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, dia pasti connect dengan Tuhan. Dan berlaku hukum mintalah maka engkau akan mendapatkan. Ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapatkannya. Terbiasa tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, itu berbicara tentang seluruh kehidupan kita, totalitas hidup kita. Itu harus berjalan seiring dengan rencananya Tuhan. Berjalan seiring dengan Tuhan. Izinkan Tuhan berjalan di depan kita dalam setiap aktivitas kita. Di dalam setiap pergumulan kita. Di dalam setiap tekanan hidup kita. Masalah dan persoalan kita. Di dalam suka maupun duka. Di dalam senang maupun susah. Izinkan kita tetap berada bersama dengan Tuhan. Dan izinkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Tinggal tetap di dalam hadirat Tuhan. Ini penting. Ini bukan bicara ritual agamawi. Ini bukan bicara rutinitas beribadah. Rutinitas kita menyembah Tuhan. Tetapi ini bicara masalah hati.
yang terhubung dengan Tuhan every day, every time. Setiap saat, setiap waktu terhubung dengan Tuhan. Bukan sekali-sekali datang kepada Tuhan, tetapi setiap saat. Maka yang kita pikirkan ketika kita mengalami masalah, yang kita pikirkan hanya Tuhan. Ketika kita diberkati, yang kita pikirkan hanya Tuhan. Ketika kita berjalan, kita melakukan aktivitas kita yang di pikiran, di hati kita, hanya Tuhan. Ini luar biasa. Ini yang Tuhan mau dari anak-anak Tuhan. Bagaimana menyelami Tuhan dalam setiap detik di dalam kehidupannya. Dalam setiap persoalan di dalam kehidupannya, maka ketika kita mengalami persoalan, tidak ada satu persoalan pun yang berat di hadapan Tuhan. Mujizat itu tersedia bagi orang-orang yang terbiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada satu ayat di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tinggal diam, bertobat, dan tinggal diam di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan, maka terletak kekuatan. Hari ini yang kita butuhkan apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Nggak bisa harta, nggak bisa menyelamatkan. Ketika kita sakit dan terbaring lemah, bukti, fakta, COVID, orang terkaya sekalipun, harta kekayaan, asuransinya nggak bisa menjamin keselamatannya. Investasi nggak bisa menjamin keselamatan. Mau beli obat semahal apapun, obat COVID yang untuk yang plasma darah hari ini harganya satu bungkus untuk injeksi itu harga 7 juta. 7 juta. Dan itu sekali pakai 7 juta. Teman saya, orang farmasi baru kasih kabar, harganya 7 juta untuk COVID. Dan itu belum tentu sembuh. Ada orang yang pakai obat itu pun ada yang meninggal juga. Artinya nggak ada jaminan. Dan hanya tinggal tetap di dalam hadirat Tuhan terletak kekuatan kita. Amin. Kapan doa kita dijawab? Yang pertama tadi, tinggal tetap di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, tinggal di dalam firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini bicara tentang perenungan kita. Tentang firman Tuhan. Setiap hari firman Tuhan harus menjadi rema untuk memimpin langkah-langkah hidup kita. Firman Tuhan harus berbicara dalam nurani kita. Bukan sebagai logos. Bukan hanya sebagai logos dalam hidup kita. Tetapi harus jadi rema dalam hidup kita. Nah, ini penting perenungan. Maka Daud berkata bahwa berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Tuhan itu kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Itu kekuatan yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Kekuatan yang kita nggak bisa dapat dimanapun. Maka firman Tuhan hari ini menjadi panutan hidup kita. Menjadi kekuatan di dalam situasi yang tidak jelas hari-hari ini. Hari depan pun tidak jelas. Kita nggak bisa prediksi ke depan Indonesia kayak gimana. Situasi ekonomi kita kayak gimana. Kita nggak bisa prediksi. Hari ini kita bebas dari COVID. Semua kita bebas dari virus COVID-19 ini. Besok belum tentu dalam aktivitas kita. Dan hari ini kita masih ada sampai hari ini. Ini karena puji Tuhan anugerah. Amin. Anugerah bonus satu hari dari Tuhan. Besok kita berjuang lagi. Berjuang untuk hidup. Untuk makan minum kita berjuang dalam situasi yang tidak menentu. Begitu pulang sampai rumah masih aman. Bebas dari COVID. Puji Tuhan, itu bonus. Dan kalau kita hidup berdasarkan firman Tuhan menjadi kekuatan, maka kita tidak perlu khawatir. Kita melangkah dengan iman. Kita melangkah dengan kekuatannya Tuhan. Ya. Mazmur 34 ayat 16 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka
teriak mereka yang minta tolong. Ya, artinya apa? Ketika kita hidup dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu menjadi jawaban bagi hidup kita. Poin yang ketiga, kapan doa kita dijawab oleh Tuhan? Ketika kita percaya walaupun itu mustahil. Tetap percaya walaupun itu mustahil. Mustahil terjadi. Mungkin hari ini ada yang terpapar COVID-19. Yang lagi mendengar siaran ini, yang lagi menyaksikan siaran ini. Atau ada yang dalam hidup kondisi lagi putus asa. Nggak ada jalan keluar. Hutang di mana-mana dan lain sebagainya. Nggak punya harapan hidup. Dengar, percayalah sekalipun itu mustahil. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Artinya apa? Nggak ada. Secara manusia, secara logika. Nggak ada alasan untuk kita bisa percaya Tuhan dalam situasi sulit. Nggak ada alasan untuk kita bisa berharap kepada Tuhan. Nggak ada alasan untuk kita memohon kepada Tuhan. Nggak ada alasan untuk kita memohon jawaban dan mujizat dari Tuhan. Tetapi dalam keadaan mati, nggak punya harapan. Kita mau belajar tetap percaya. Apa itu percaya? Bukan sekedar percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Bukan sekedar percaya Tuhan sanggup menjawab. Tetapi percaya adalah ketika kita belajar mempercayakan Tuhan dan mempercayakan hidup pada keputusan Tuhan yang terbaik menurut Tuhan. Ini arti percaya. Mempercayakan hidup ini pada pengaturan Tuhan. Apa yang terbaik menurut Tuhan, yang Tuhan berikan buat kita, entah itu jawaban yang tidak mengenakan ataupun yang mengenakan, kita belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan doa kita. Izinkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Maka firman Tuhan berkata bahwa di situ terletak kekuatan dan jawaban doa. Jawaban doa itu bukan sekedar mengikuti keinginan kita. Jawaban doa yang jelas yang pertama, ketika kita berdoa dalam situasi tekanan yang sulit apapun, yang pertama, jawaban Tuhan yang pasti buat kita adalah Dia memberikan damai sejahtera, mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan. Itu jawaban yang pasti dari Tuhan. Dalam situasi apapun, jawaban itu pasti. Dia memberikan damai sejahtera. Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan lebih jauh melampaui apa yang dunia berikan kepadamu. Itu pasti. Nah, jawaban doa, ya waktu kita berdoa, bergumul, kita sakit, kita minta kesembuhan. Nah, itu haknya Tuhan. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu beda lagi jawabannya. Sesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Tuhan, aku butuh jalan keluar dengan masalah-masalah hidupku. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan izinkan Tuhan menjawab itu sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Tetapi yang pasti, Dia memberikan damai sejahtera. Dalam Matius pasal 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan, Tuhan bukan menjamin, memberikan jawaban doa sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Tuhan bilang begini, aku memberikan kelegaan, aku memberikan ketenangan. Kenapa bisa tenang menghadapi masalah? Karena ada damai sejahtera. Itu pasti. Itu pasti. Maka ketika kita bergumul kepada Tuhan, hal yang pasti Tuhan berikan adalah ketenangan menghadapi masalah. Urusan jalan keluarnya itu urusannya Tuhan, bagiannya Tuhan. Dan yang ketiga, kapan Tuhan menjawab doa kita? Ketika kita belajar untuk mempercayakan dan memberikan hidup kita kepada kedaulatan Tuhan seutuhnya. Ya, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Boleh meminta. Apapun yang kita berdoa, kita gumuli. Boleh minta apa saja. Boleh minta. Tuhan gak larang kita meminta. Tetapi izinkan Dia menjawab sesuai dengan caranya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kehendaknya. Maka jawaban Tuhan itu jauh melampaui apa yang kita pikirkan tentang hidup kita, apa yang kita pikirkan tentang masalah kita, apa yang kita pikirkan tentang jalan keluar kita. Jauh melampaui. Dan yang ada pasti kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya serahkan kepada Pak Paulus. Ya, terima kasih
Pak Temi. Terima kasih untuk kebenaran malam hari ini, luar biasa. Malam hari ini teman-teman yang mau bertanya, kita mau sharing diskusi mengenai doa yang dijawab Tuhan, silahkan nanti bisa angkat tangan, saya akan bukakan mic-nya. Dan hari ini satu pertanyaan Pak Temi, seperti yang dipaparkan tadi, artinya kalau dari penjelasan tadi, ketika saya rangkum, artinya doa ini nggak lepas dari sebuah keintiman. Artinya apa? Dijawabnya atau tidak dijawabnya doa ini berhubungan dengan keintiman kita. Artinya kita bisa nyentuh hatinya Tuhan enggak? Artinya kita bisa tahu enggak apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Seperti itu ya Pak Temi. Ya, jadi penting sekali, doa itu kan hubungan. Doa itu bukan sekedar seruan dalam pergumulan, tetapi doa itu relasi, hubungan dengan Tuhan. Kapan kita tahu jawaban Tuhan? Kapan kita tahu kehendak Tuhan? Ya saat kita membangun keintiman dengan Tuhan. Dan itu proses, tentunya untuk membangun keintiman itu lewat proses. Ada harga yang dibayar. Gak bisa kita langsung bilang kita udah berdoa, mungkin kita berpuasa, sering puasa lalu kita bilang aku udah intim dengan Tuhan. No. Ketika kita bayar harga itu contohnya kita menanggalkan semua kedagingan kita. Kita belajar taat kepada kehendak Tuhan walaupun itu sakit. Nah, itu proses. Disitulah harga-harganya. Ya. Memegang teguh firman Tuhan dalam keadaan rugi sekalipun. Tetap belajar memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Nah, itu harga. Nah, harga-harga ini yang membuat Tuhan itu menghargai hidup kita. Dan Tuhan itu seperti menyentuh ya orang yang berpiutang dengan Tuhan, dan itu membuat Tuhan terkagum-kagum. Nah, hidup yang membuat Tuhan terkagum-kagum, membuat Tuhan menikmati diri kita. Nah, ini yang membuat Tuhan itu bergaul karib dengan orang-orang seperti itu. Nah, kepada orang-orang inilah Tuhan buka pemahaman-pemahaman, Tuhan buka pewahyuan-pewahyuan. Tuhan berbicara kepadanya lewat hati nuraninya, lewat pikirannya, lewat perasaannya, lewat semua tindak tanduk dalam hidupnya. Ya, amin. Berarti benar memang jawaban doa dari Tuhan itu terjadi ketika kita mempunyai keintiman dengan Tuhan. Tapi kita semua juga sadar Pak Temi ya, untuk mencapai sebuah keintiman dengan Tuhan, ini perlu proses. Amin. Tidak bisa serta-merta orang itu langsung bisa intim kepada Tuhan. Tapi yang menjadi masalah, mungkin Pak Temi bisa bantu jelaskan. Kalau tadi jawaban doa itu tergantung daripada keintiman. Tetapi ada doa-doa itu yang sangat sekali mudah dijawab oleh Tuhan. Terlebih oleh orang-orang mungkin ya orang yang baru lahir baru, gitu kan, baru percaya Tuhan, minta ini sepertinya dapat, minta ini sepertinya dapat. Nah, kita membedakannya seperti apa? Apakah memang ada kelasnya? Oh iya, kalau Kristen yang seperti ini, ya saya jawab aja. Oh, kalau yang kamu harus didewasakan dalam iman, oh ya sudah, berarti kamu perlu yang namanya keintiman. Coba Pak Temi bisa jelaskan lebih lagi. Ya teman-teman, bisa angkat tangan kalau nanti yang ini ya mau bertanya, Pak Andre, Pak Ciang, ya silakan Pak Temi bisa jawab sebentar. Ya, jadi ketika seseorang rohani seseorang itu kan seperti tubuh jasmani ya, ada pertumbuhan iman, kedewasaan rohani. Nah, kalau kita lihat contohnya seperti anak-anak yang baru lahir, masih bayi, itu ya seperti itulah. Dia butuh bantuan orang tuanya, dia butuh bantuan ini, dan memang dalam keterbatasannya. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita dalam keadaan masih bayi rohani, dulu saya masih awal-awal bertobat, baru pikir ini aja Tuhan udah jawab, baru dipikirin gitu ya. Dan merasa itu Tuhan itu, semua yang saya punya dalam hidup itu kayak mujizat dari Tuhan. Wah, setiap hari alami mujizat. Namun lambat laun, dalam pengiringan kepada Tuhan, ternyata ada hal-hal yang jauh dari pikiran saya dan Tuhan izinkan terjadi. Dan bagi saya, seharusnya saya nggak bisa alami ini Tuhan, gitu. Dan itu Tuhan izinkan terjadi. Nah, dalam proses-proses gitulah iman kita mulai diuji. Ya, harga-harga yang harus dibayar disitulah terlihat bagaimana iman kita diproses untuk menjadi dewasa. Nah, orang yang
masih hidup di dalam, ya katakanlah maunya pingin gampang dari Tuhan, maka dia mungkin masih dikategorikan bayi rohani. Tapi kalau bertahun-tahun semuanya pingin yang gampang-gampang dari Tuhan, makanya bubur gitu ya, disuapin gitu ya. Yang enak-enak ngomongnya tentang berkat, kalau ngomongnya tentang tekanan hidup, masalah dan lain sebagainya, lalu merasa ini kayaknya gereja bukan untuk saya nih, firman Tuhan bukan untuk saya. Nah, itu masih kategori bayi rohani. Tapi kalau masih bertahun-tahun hidup hanya begitu dengan Tuhan, maka bisa dikategorikan kita idiot rohani. Ya. Amin. Nah, ya, Tuhan menariknya tidak mau Pak Temi, ya. Ya, Tuhan tidak mau kita, kondisi kehidupan rohani kita seperti itu. Makanya Tuhan izinkan ada proses, ada ujian. Nah, ujian-ujian itu harus kita lewati. Nah, setiap kali ujian tentu ada makna rohaninya. Setiap kali ujian pasti ada kemuliaan, ada rema, ada kekuatan untuk kita hadapi. Dan kita mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pemahaman kita tentang Tuhan mulai berubah. Semakin hari semakin berubah di dalam Tuhan. Semakin hari semakin dewasa. Semakin hari semakin luar biasa. Nah, saya kasih contoh ya. Dulu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang mereka lakukan? Bangsa Israel sama sekali jauh dari Tuhan dan belum mengenal Tuhan. Karena mereka hidup di Mesir dengan menyembah berhala dan lain sebagainya. Musa punya pergumulan berat untuk memperkenalkan Yahweh kepada bangsa Israel. Mereka nggak kenal siapa itu Yahweh. Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu udah jauh dari mereka. Maka yang terjadi adalah mujizat. Tuhan harus menolong mereka lewat mujizat, memperkenalkan diri mereka lewat mujizat. Tapi ketika mereka hendak masuk tanah perjanjian, nggak ada mujizat situ. Mereka harus alami peperangan. Dan mereka harus berhadapan dengan peperangan. Mereka harus melawan raksasa-raksasa besar. Dan harus ada langkah iman. Nah, ini butuh kedewasaan rohani. Untuk masuk tanah perjanjian, nggak bisa lagi kok seperti ketika baru keluar dari tanah Mesir. Nggak bisa lagi dengan mujizat, tetapi harus melangkah dengan iman. Harus berperang. Nggak ada mujizat di situ. Harus berperang. Harus kalahkan musuh. Nah, itulah dibutuhkan iman. Nah, kondisi rohani kita, itu seperti itu. Kalau mau masuk tanah perjanjian, nggak bisa. Kita hanya hidup dengan berharap mujizat, tanpa ada perubahan hati, perubahan karakter, perubahan iman, kedewasaan iman di dalam. Nggak bisa. Ya, itu dah. Amin, puji Tuhan ya. Menariknya begini, Pak Temi. Jadi seperti Pak Temi tadi katakan, banyak sekarang ini bayi-bayi rohani yang tidak mau bertumbuh imannya. Artinya ketika diberi masalah sebentar ya goyang. Artinya tidak mau dididik, artinya apa? Tidak mau didewasakan. Yang seperti Pak Temi tadi katakan, tidak mau membayar harganya. Karena apa? Nggak mau didewasakan, dia nggak mau menjalin keintiman dengan Tuhan. Yang seperti itu banyak sekali. Artinya apa? Yang seperti ini, apakah bisa kita bilang bahwa mereka ini sedang dalam tanda kutip memperalat Tuhan gitu. Jadi artinya dia bukan mau hatinya Tuhan, tapi sebenarnya hanya mau ya apa yang ada di tangan Tuhan, berkatnya lah, kuasanya lah, seperti itu. Ya, bisa dikatakan begitu. Nah, itu karena menyangkut dengan pemahamannya. Terbiasa dengan pengajaran-pengajaran tentang berkat, semua tentang berkat, kurang pemahaman tentang Tuhan, pendalaman firman Tuhan yang hakiki, esensi kebenaran yang hakiki, itu membuat orang susah berubah. Ya, kalau makanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus menyampaikan firman Tuhan yang sebenar-benarnya tentang Tuhan. Jangan meninabobokan jemaat dengan pengajaran yang hanya tentang mujizat, tentang berkat. Tetapi harus lihat nih realita hidup, tantangan persoalan yang dihadapi ke depan. Gimana cara menyikapinya? Ya. Nah, itu harus diajarkan kepada jemaat sehingga pemahamannya berubah. Kita nggak bisa menghakimi orang yang seperti itu karena ya keterbatasan pemahaman tentang Tuhan mempengaruhi dia berpikir seperti itu ya. Amin. Dan kita harus mengasihi orang-orang yang demikian dan harus lebih dekat kepada mereka dan mengayomi mereka dan
harus benar-benar melayani orang-orang yang seperti begitu supaya pemahaman mereka tentang Tuhan berubah. Amin. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya atau mau di-sharingkan? Silakan. Pak Andre? Ya. Silakan dibuka, Pak. Oke. Makasih Pak Paulus, Pak Demi. Ya. Kalau aku ya boleh menyimpulkan begini. Untuk menjadi seorang Kristen itu tidak mudah. Kecuali kalau Kristen Katolik. Karena proses itu akan terus berjalan sepanjang hidup. Betul Pak Temi? Setuju untuk, Pak Andre. Untuk menjadi istilahnya ini. Kita yang simpelnya aja ya, selain bangsa Israel, kita lihat juga seorang janda yang mengalami pendarahan bertahun-tahun lamanya itu. Proses dia untuk bisa menjamah jubah Yesus itu kan, dia melewati banyak sekali orang. Bisa jadi dia akan diinjak-injak atau seperti apa. Tapi dia tetap berjuang. Berjuang sampai dengan apa yang dia percaya, ini saya pegang nih, saya sembuh. Gitu loh, dengan memegang jubahnya saja saya sembuh. Nah, itu kan iman percaya yang boleh dibilang luar biasa. Gitu. Nah, untuk seperti itu, nah itu prosesnya kan dia sudah mengalami bertahun-tahun pendarahan. Ya kan, sampai nggak sembuh-sembuh, sudah berobat kemana-mana. Itu kan prosesnya lama, Pak. Gitu. Tapi dengan kebetulan ada kesempatan, dia percaya sama Tuhan, ada Yesus di situ, dia berusaha semampu dia sampai bisa memegang jubahnya Yesus, dia yakin dia sembuh. Dan terjadilah dia sembuh. Gitu. Nah, aku menilai untuk menjadi seorang Kristen sekarang ini nggak mudah. Karena orang gampang masuk Kristen, dapat mujizat seperti Pak Paulus bilang, karena yang mereka kejar seperti itu. Tapi ada prosesnya, gitu loh. Nggak segampang seperti itu membalikan tangan. Ada proses, kita akan lihat sejauh mana, ya istilahnya dewasa rohani atau tidak, gitu. Nah, itu yang saya masih lihat ada beberapa, saya sendiri juga kadang-kadang begitu, masih perlu belajar proses mendewasakan rohani. Gitu. Ya. Tapi memang dilihat kondisi sekarang itu yang sedang Tuhan mau istilahnya menampi, mana nih bisa lolos gitu, seperti ujian. Gitu Pak Temi, kalau saya menyimpulkan seperti itu. Ya, setuju Pak Andre. Ya. Dan saya perlu tegaskan ya, orang yang alami hari-hari ini alami COVID itu bukan kutuk. Karena pada umumnya orang lihat, wah kalau COVID itu kutuk aib besar, itu bukan kutuk. Dan orang kalau yang mati, anak Tuhan yang mati karena COVID pun itu bukan karena kutuk. Saya mau katakan jelas. Kenapa? Karena gini, jawaban Tuhan itu kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita berharap, misalnya kalau saudara kita kena COVID, kita berharap sembuh. Ternyata Tuhan nggak izinkan dia sembuh. Dia harus dipanggil dengan cara demikian. Poinnya adalah bukan masalah fisiknya, tetapi rohnya diselamatkan atau enggak. Itu poinnya. Mungkin waktunya dengan di dunia udah habis, udah game, udah sampai masanya Tuhan panggil. Dan dengan cara gitu, orang yang mati dengan ada banyak hamba Tuhan mati di pesawat jatuh, ya, anak-anak Tuhan yang mati kemarin pesawat Sriwijaya Air, itu bukan karena kutuk. Nah, disitulah iman kita harus menyikapi. Ternyata enggak, ada juga doa dan pergumulan kita, keinginan kita yang enggak dijawab oleh Tuhan. Nah, disitulah proses iman dan pendewasaan. Kadang-kadang Tuhan jawab ya, kadang-kadang Tuhan jawab tidak. Kadang-kadang Tuhan jawab sabar menunggu waktunya Tuhan. Nah, maka ketika kita berhadapan dengan tekanan persoalan hidup, masalah, kita bisa meminta apa saja, tapi diizinkan Tuhan yang berdaulat atasnya. Bukan berarti kita menyerah, tetapi kita berharap, tetap berharap bahwa begini, apapun yang terjadi, aku meminta kepadamu yang terbaik menurut aku. Tetapi biarkan kehendakmu yang terbaik menurutmu yang terjadi atas aku, apapun itu, dan bagianku mengucap syukur kepadamu. Dan apapun yang terjadi, engkau tetap jadi Tuhanku. Sekalipun doa nggak dijawab. Ataupun bukan doa nggak dijawab, tapi doa dijawab nggak sesuai keinginan kita. Tetap Betul, Tuhan karena menjadi yang penting satu-satunya. Yang penting kan begini, luar biasa. Tuhan
memberikan apa yang baik buat kita, bukan apa yang menurut kita inginkan. Kan seperti itu. Ya, Seperti itu. Kalau aku setuju. begini, seperti doa Bunda Maria kan dia bilang begini, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak. Dan Bunda Teresa pun juga bilang seperti itu kan doa-doanya. Nah, untuk seperti itu yang memang kadang agak ya gimana? Itu butuh Jaib lah. perjuangan luar biasa. Betul. Berat memang, berat. Kadang-kadang kita udah meminta, tapi Tuhan jawab nggak sesuai dengan keinginan kita kecewa dengan Tuhan. Banyak kali orang Kristen kayak gitu ya. Nah, disinilah pertaruhan iman kita kepada Tuhan. Mau nggak tetap percaya Tuhan kalau Tuhan jawabnya enggak? Ya, saya mau tambahkan sedikit Pak Temi. Jadi kenapa kadang-kadang Tuhan kok jawabnya nggak sesuai dengan keinginan kita? Karena Tuhan mau mengubah selera kita. Yes. Supaya selera kita menjadi satu selera dengan Tuhan. Orang kalau sudah satu selera dengan Tuhan, minta apapun pasti connect dengan Tuhan. Dan pasti satu keputusan dengan Tuhan. Artinya apa? Satu kehendak dengan Tuhan. Klik dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi malam hari ini teman-teman yang menyaksikan di Zoom ataupun di live Facebook malam hari ini, yuk jangan pernah menyerah walaupun doa kita belum dijawab ataupun tidak dijawab sesuai keinginan kita. Saya kasih kesaksian dikit ya. Ya, silakan Pak Temi. Ini saya belum pernah bersaksi di mana-mana, baru di tempat ini. Wah, luar biasa ini. Ini singkat aja. Ya, jadi papa saya kena COVID beberapa minggu yang lalu. Papa saya divonis dokter waktu di swab COVID. Dan memang kondisi tubuhnya memang udah ada gejala. Dan waktu ke dokter pun dia udah ngeluh, badan lemas, tulang-tulang belakang ngilu, pinggang ngilu, dan lain sebagainya. Dan dia positif COVID. Dan disitulah pertarungan iman dimulai. Ya, kami sekeluarga berdoa. Umur kalau nggak salah 65-68 tahun. Ada riwayat gula. Dan kononnya, orang kalau kena COVID ada riwayat darah tinggi, gula, itu kesempatan hidup itu sedikit. Pasti lewat. Pasti cepat sekali lewat. Dan dia sudah parah banget. Begitu pergi dan bilang COVID, itu dokter bukannya suruh rawat, padahal seharusnya dirawat karena udah lemah. Udah lemas badannya. Seharusnya dirawat, tetapi karena di kampung sana keterbatasan dokter, keterbatasan obat, keterbatasan rumah sakit, alat-alat di rumah sakit, maka disuruh pulang isolasi mandiri dalam keadaan udah parah dan dikasih obat generik yang murah-murah, pokoknya yang penting adalah gitu. Saya kalau kirim obat pun nggak mungkin sampai dalam sekejap. Biasa kirim barang sana paling cepat itu seminggu, dan kadang-kadang bisa sampai 2 minggu baru sampai. Jadi udah nggak punya harapan tuh. Nggak bisa berharap sama dokter, nggak bisa berharap sama obat. Nggak bisa berharap apa-apa pun. Hanya bisa dengar kabar telepon. Kami berdoa. Saya mulai agak ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Tetapi ada harapan. Dalam kondisi seperti gitu, ini yang saya mau saksikan. Bagaimana Tuhan mengubah mindset. Ketika saya berdoa begitu, dalam keadaan khawatir, Tuhan, Papa udah umur 65 tahun, ada riwayat gula. Hati kecil bilang, ini pasti lewat. Pasti lewat. Tetapi saya mencoba meminta sesuatu kepada Tuhan. Hati saya bilang begini, 1% pun kesempatan hidup. Minta. Maka kami belajar, kami hanya bisa menyembah. Dan peperangan itu dimulai di alam roh. Kenapa? Yang paling pertama, yang dihancurkan oleh Tuhan dalam pikiran kami sekeluarga adalah ketakutan. Ketakutan ini. Maka Tuhan kasih firman Tuhan ketika saya berdoa. Bapak saya lagi berjuang dalam ambang maut kematian. Tuhan kasih firman Mazmur pasal 23. Sekalipun aku dalam lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, firman Tuhan itu jadi rema, jadi kekuatan untuk mengalahkan kekhawatiran, ketakutan itu. Dan mulai timbul damai sejahtera. Lalu Tuhan kasih lagu. Tuhan mulai kasih lagu. Habis itu Tuhan langsung kasih lagu ini. Ku tidak takut
Sebab kau besertaku, ku tidak. Nah, kami menyembah pakai lagu. Nyembah. Jadi lagu itu rema dari Tuhan. Dan itu muncul kekuatan untuk percaya, kekuatan untuk mengucap syukur. Di situ kami tidur kayak nggak punya perasaan takut, cemas. Sekalipun keadaan faktanya papa semakin parah. Dengar hari-harinya, telepon ke sana, dengar sesak napas. Waduh, parah. Udah nggak ada oksigen. Udah nggak ada obat, saya kirim sampai sana nggak nyampe-nyampe. Obat semua pokoknya yang bilang COVID punya saya kirim nggak nyampe-nyampe. Tambah di sana keluarga mama saya sama adik-adik saya kurang pengetahuan tentang COVID. Mama saya itu papa saya lagi sakit, dia peluk, dia cium-cium. Dan saya pikir, Bapak Ibu saudara-saudara, ini satu keluarga akan ikut, habis nih semuanya. Masih peluk, cium-cium, tapi puji Tuhan sampai hari ini. Nah, ini mujizat Tuhan ya. Saya bersyukur Tuhan masih kasih anugerah buat papa saya. Endingnya pada puncaknya itu ketika adik saya bilang begini, Kak, obat udah mau habis. Besok terakhir obatnya habis. Saya bilang konsultasi sama dokter sebelum beli obat. Konsultasi sama dokter. Kata dokter begini. Kata dokter, itu dia udah parah banget. Udah parah, udah sesak napas. Udah parah sekali. Udah bahkan ngomong aja udah nggak bisa. Buka mata, kata adik saya, buka mata pun udah nggak bisa. Lemah banget. Nah, kata dokter bilang begini, kalau obat habis jangan beli, stop. Karena nggak ngaruh apa-apa. Kalau dia semakin membaik, udah pakai vitamin aja. Tapi kalau semakin parah dan nggak ada perubahan, terpaksa bawa ke rumah sakit dan harus dirawat. Dan kata dokter sebelum itu, jangan ke rumah sakit. Sebelum itu ya, jauh-jauh hari dokter bilang, sebisa mungkin jangan ke rumah sakit. Kalau papa di sini, papa lihat orang-orang yang kena COVID sini, pasti papa tambah stres dan pasti lewat. Dan dia bilang gini, kalau papa belum sembuh, belum berubah, kondisinya masih tetap begitu, terpaksa bawa ke rumah sakit. Dan itu artinya apa? Kesempatan untuk hidup udah nggak ada. Udah harus pasrah, papa lewat, nggak bisa lihat, nggak ada penghormatan terakhir dan lain sebagainya. Semalaman saya berdoa kepada Tuhan, saya nggak tidur. Saya berlutut di bawah tempat tidur di lantai, saya menyembah Tuhan. Pikiran saya bilang mustahil papa bisa sembuh. Mustahil. Lewat, pasti mati. Tetapi hati kecil saya bilang begini, minta. Dan izinkan kehendak Tuhan yang jadi. Wah, saya menyembah Tuhan semalaman sampai pagi. Sampai pagi saya berdoa, saya menyembah, saya berdoa, saya menyembah. Saya minta kalau bisa, kemurahan-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Izinkan dia berumur panjang, wah, sehingga dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Kalau bisa, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Malam saya cuma ucap kalimat. Penentuan pagi setelah habis minum obat paginya. Mujizat Tuhan begini yang terjadi. Dan malam itu saya lihat, Tuhan buka mata rohani saya. Saya lihat papa saya itu di tengah-tengah gedung, berdiri di gedung, kosong gedung itu, tapi ada suara menyembah. Suara orang menyembah banyak sekali. Dan papa saya berdiri di tengah-tengah gedung yang kosong itu dan hanya dengar suara gemuruh orang menyembah. Itu malam, pagi, menjelang pagi, subuh lah. Nah, pagi sekitar jam 8, jam 9, obat habis, pagi obat habis. Mujizat Tuhannya begini. Ketika obat habis, saya telepon adik saya yang jaga rawat papa saya. Saya bilang, gimana kondisi papa? Obat udah habis. Obat yang saya kirim nggak nyampe-nyampe. Dia bilang begini, puji Tuhan, papa hari ini sudah bangun, sudah bisa duduk, dan papa udah bisa makan. Haleluya. Itu mujizat Tuhan yang terjadi. Dan sampai hari ini tadi saya telepon, papa udah jalan-jalan, udah biasa, hanya tinggal batuknya saja yang perlu dipulihkan kembali. Dipulihkan dan disembuhkan. Dan Tuhan jawab. Dan kita harus, dari sini saya belajar bahwa yang pertama kali ketika kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, yang Tuhan berikan adalah kekuatan, damai, sejahtera, ketenangan untuk menghancurkan kekhawatiran. Itu yang saya dapatkan dari Tuhan. Nah, dari situ mulai Tuhan buka pemahaman-pemahaman rasa ucapan syukur, keberanian untuk minta, keberanian untuk bersyukur dan lain sebagainya, itu akan ngalir. Ya, itu sih pengalaman kemarin ya, papa saya, dan hari ini masih dalam proses penyembuhan. Luar biasa. Eksklusif ini ya Pak Temi ya. Eksklusif ini. Ya. Kesaksian ini nggak mendiskreditkan mereka yang terpapar COVID dan meninggal ya. Ada cara Tuhan tersendiri. Amin. Semua. Dan bagi saya setiap hari sampai hari ini pun itu bisa lewat. Kita masih ada itu mujizat.
Itu bonus Amin. dari Tuhan. Amin. Jangan Amin. sia-siakan hari-hari kita, detik-detik kita. Ini bonus, ini mujizat. Itu saja. Tuhan berkati kita semua. Amin. Luar biasa. Terima kasih Pak Temi. Ada lagi yang mau bertanya? Coach Yang? Teman-teman? Boleh chat atau lambaikan tangan kalau mau bertanya. Ya. Coach Yang? Coach Yang, Ada sesuatu yang disampaikan Coach Yang? juga. Ya. Silakan dibuka Coach Yang. Ya. Kalau mengenai kuasa doa sih memang benar ya. Yang disampaikan oleh Pak Temi benar. Ketika saya secara pribadi mula-mula menerima Yesus sebagai juru selamat, ya enak. Saya kan menerima Yesus sebagai juru selamat ini ibaratnya lagi terpuruk dalam ekonomi. Yang utama kalau menurut saya memang dalam setiap diri kita itu akan mendapatkan jalan proses. Pasti diproses. Nah, di proses inilah yang ada orang mau menerima atau tidak. Artinya banyak teman-teman kita yang lain, mereka tidak tahan. Artinya begini, mereka kembali lagi ke manusia lama, tidak hidup baru. Karena dalam diri kita itu kan ada satu roh, itu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang setiap hari, setiap detik, dalam segala apa yang kita lakukan gitu, apa yang kita ucapkan, itu selalu mengingatkan kita. Penyampaian saya begini, bagi semua teman-teman semua, ketika mungkin ada yang mengalami masalah apapun, dari perkataan kita inilah yang menentukan kita. Jadi kita tidak boleh terbawa dengan kata takut, mustahil, mana mungkin, tidak boleh. Karena kita memiliki iman. Sedangkan firman Tuhan berkata kepada kita, iman sebiji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Jadi kita memiliki iman. Memang. Nah, itulah yang harus kita bangun dari segala aspek kehidupan kita. Artinya kita harus kuat gitu, Pak. Yes, setuju. Setuju Pak Asyang. Amin, Coach Yang luar biasa. Ya. Terima proses Tuhan. Amin. Ya. Harus terima prosesnya Tuhan. Ya, teman-teman yang lain ada yang mau sharing atau bertanya malam hari ini? Silakan. Ya, kalau tidak ada, tidak terasa kita sudah 1 jam. Ya, kita akan berdoa syafaat. Nanti Coach Yang akan berdoa syafaat sesuai dengan list yang di grup ya, Koh. Ya, silakan Coach Yang. Baik. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk malam ini Tuhan. Kami bisa merasakan, meningati Tuhan. Kami masih bisa memuji Engkau Tuhan. Kami masih bisa melakukan kegiatan Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami Tuhan akan saudara kami Tuhan. Bu Hani Tuhan. Yang akan melakukan kemo Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan.
Firman-Mu sudah jelas bagi kami Tuhan. Engkau hanya sejauh doa Tuhan. Benar Tuhan, Engkau hanya sejauh doa Tuhan. Tuhan, kami mohon pengampunan belas kasihan-Mu Tuhan. Untuk Bu Hani Tuhan. Kiranya Tuhan mencabut Tuhan. Akar-akar Tuhan. Kanker Tuhan. Kiranya Tuhan memakai dokter Tuhan. Tangan dokter Tuhan. Obat Tuhan. Untuk kesembuhan. Untuk proses kesembuhan Bu Hani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan kami yang disalibkan 2000 tahun yang lalu. Engkau berkata kepada kami, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Bu Hani telah sembuh. Nah Bu Hani percaya oleh kuasa kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami juga berdoa Tuhan, untuk Ibu Pak Suratima Tuhan, Simangongsong Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Tuhan melihat Tuhan hatinya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, yang sakit jantungnya Tuhan, apapun kata dokter Tuhan, katanya sakit jantung, penyempitan apapun Tuhan, pembekakan apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat Tuhan, Engkau berkuasa Tuhan, Engkau yang mengambil alih Tuhan. Dan mujizat itu masih ada Tuhan. Mujizat itu masih ada Tuhan. Karena pengharapannya Tuhan selalu ada padamu Tuhan Yesus Kristus. Ibu, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, Engkau juga ingatkan kami Tuhan, untuk Ibu Kristina Tuhan, Winanisi Tuhan, ibunya Lili Tuhan, yang sudah mengalami jamahan Tuhan, setelah pulih dari sakit struknya Tuhan. Kiranya Tuhan, kesembuhan total terjadi Tuhan, sehingga bisa aktivitas lagi Tuhan. Oh Tuhan, aktivitas seperti orang-orang lain yang biasa Tuhan, yang tidak mengalami sakit lagi Tuhan, berjalan kian kemari Tuhan. Karena Engkau Tuhan, yang menuntunnya Tuhan. Karena Roh-Mu Tuhan yang terus menuntunnya Tuhan, yang bikin dia berkobar-kobar dalam semangatnya Tuhan, terus mengalir Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biar Tuhan, dia Tuhan bisa memberitakan Tuhan, kesembuhan berasal dari-Mu Tuhan. Oh Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan. Adik iparnya Bu Lydia Tuhan yang sekarang sudah sembuh Tuhan dari COVID Tuhan. Itu semua karena campur tangan-Mu Tuhan. Karena campur tangan-Mu Tuhan. Sehingga dia mengalami Tuhan kesembuhan dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan dia kesempatan Tuhan untuk membagi Tuhan, untuk bercerita Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan kami, betapa baiknya Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Oh Tuhan, kami juga Tuhan, saudara kami Tuhan, Andreas Tuhan dan Stephen Tuhan, Kurniawan Tuhan, anaknya Bu Sisil Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau melihat Tuhan, Engkau melihat Tuhan, hatinya Tuhan, ingin sekali berkarya Tuhan, pekerjaannya Tuhan. Oh kiranya Tuhan campur tangan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dia Tuhan, seperti Tuhan berfirman kepada kami Tuhan, diberkatilah anak-anak-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, dia telah menerimanya Tuhan dalam nama-Mu Tuhan, karena Engkau telah memberkati Tuhan. Berkat dari Abraham, Ishak, dan Yakub mengalir juga Tuhan kepada dia Tuhan. Oh Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Oh Tuhan, kami juga bersepakat Tuhan, sehati Tuhan. Oh Tuhan, Kau melihat Tuhan,
sakit stroke Tuhan. Oh Tuhan, sakit stroke Tuhan yang dialami Tuhan. Oleh oh Tuhan. Kau melihat Tuhan, hatinya Pak Abdul Tuhan. Yang sakit stroke Tuhan. Yang saat ini Tuhan mengalami Tuhan. Sakitnya 12 tahun Tuhan. Mungkin bagi orang lain Tuhan, mustahil Tuhan. Amin. Tapi bagi Engkau Tuhan, bagi kami Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, kami yang sempurna, Tuhan kami yang Tuhan. Kiranya Tuhan melalui tangan saudara kami Tuhan, Aan Tuhan. Kiranya Tuhan pakai Ya, mari kita lanjutkan untuk berdoa. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami malam hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari turunkan tangan-Mu Tuhan atas bangsa ini, berikan kuasa-Mu, berikan pemulihan-Mu, berikan pemulihan-Mu buat bangsa ini Tuhan. Kami rindu Tuhan COVID-19 ini segera berlalu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati setiap upaya pemerintah untuk mengadakan vaksin. Tuhan berkati setiap pendistribusiannya, bahkan setiap pelaksanaannya. Tuhan berkati supaya tidak carut-marut, supaya tertib dan terlaksana dengan baik. Kami rindu melihat bagaimana Tuhan kami dapat bisa melihat Tuhan Engkau sendiri Tuhan Yesus yang memulihkan bangsa kami sehingga bangsa ini pulih. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami, jajaran menteri, Tuhan bahkan setiap pemimpin daerah, wali kota, ataupun Tuhan Yesus bupati, camat, kepala desa, lurah. Tuhan tolong Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada setiap mereka. Berikan hikmat-Mu juga buat Satgas COVID-19 dalam nama Yesus. Biarlah mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan buat setiap kami gereja-gereja-Mu. Walaupun kami mengadakan ibadah secara live streaming, tapi kami percaya Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Mari Tuhan bangkitkan gereja-Mu Tuhan, gairah untuk tetap memuji dan membesarkan nama-Mu, berdoa kepadamu dan memohon kepadamu supaya pemulihan terjadi buat Indonesia, pemulihan secara ekonomi terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kalau COVID-19 juga Tuhan Yesus memanggil Tuhan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kalau kemarin kami juga mendengar Tuhan Yesus, Bapak Jakub Nawai Tuhan telah Engkau panggil, aku percaya Tuhan Yesus. Engkau telah menuntaskan Tuhan Yesus panggilan-Mu terhadap hamba-Mu ini. Aku percaya setiap keluarga yang ditinggalkan cuma yang ditinggalkan semua diberi kekuatan oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Biarlah mereka juga Tuhan Yesus dapat Tuhan terus Tuhan bergerak maju dan bahkan tidak Tuhan ketinggalan visi dan misi-Mu sehingga mereka tidak ketinggalan apa yang menjadi kehendak hati-Mu dalam setiap gereja, apapun yang menjadi kegerakan yang harusnya mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat kota kami Bekasi dalam nama Yesus. Berkati Bekasi supaya Engkau sendiri Tuhan yang akan menaruh belas kasihan-Mu di Bekasi ini, supaya Bekasi Tuhan Yesus tidak menjadi zona merah kembali Tuhan jamaah, supaya Tuhan penyebaran virus COVID-19 di Bekasi ini dapat terkendali dengan baik. Tuhan tolong berikan pemerintah kota Bekasi, bahkan Kabupaten Bekasi juga Tuhan, untuk mengatur Tuhan jumlah Tuhan Yesus kamar, jumlah Tuhan Yesus kamar untuk isolasi, bahkan ICU Tuhan. Mari Tuhan berikan Tuhan Yesus, berikan hikmat-Mu supaya setiap anak-anak-Mu yang hari ini terpapar COVID tidak terlantar dan tidak mengalami kematian di jalan. Tuhan tolong jamaah dalam nama Yesus. Setiap obat-obatan yang ada di dalam nama Yesus, mari Engkau berkati supaya semuanya bisa menyembuhkan dan menyehatkan Tuhan Yesus.
orang-orang yang saat ini Tuhan sedang mengalami COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini, kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Temi, Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Ajar kami untuk tetap menjadi pribadi yang akan terus berdoa sesuai dengan keinginan-Mu. Kami mau Tuhan Yesus menaikkan doa kami, karena kami tahu apa yang kami doakan adalah sesuai dengan kehendak hati-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus ini doa kami Tuhan, dan malam hari ini kami menyelesaikan Tuhan Yesus ibadah kami mau terima berkat dari hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran. Terima kasih Bapak. Mari kan angkat tangan kita, hati terangkat kepada Tuhan, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa Surgawi, anugerah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun menyertai langkah-langkah hidup kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang rindu masuk surga sama-sama katakan amin. Amin.